Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali teman-teman. Seperti yang sudah dijanjikan bahwa di serial video tutorial part yang kedua ini tentang grid system, kita akan memulai sesi praktikum kita. Bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan Bootstrap grid system. Oke, nah pertama-tama bagaimana? Tentu kita akan menyiapkan environment kerja kita terlebih dahulu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan folder di mana kita akan menyimpan pekerjaan kita. Nah, di sini akan saya simpan di folder eh, yang sudah apa namanya, yang sudah saya siapkan ya, yaitu di tutorial di sini ya. Saya akan buat sebuah folder baru bernama video. Ya. Ini dalamnya akan saya siapkan sebuah subfolder bernama grid system. Grid system. Oke. Nah, saya akan buka folder tersebut menggunakan Sublime Text Editor ya. Oke, lalu kita buka open folder. Kita arahkan ke folder yang sudah kita siapkan tentunya. Ada di mana ya? My work, mengajar, web design. Nah, ini ya, video grid system. Oke. Nah, ini yang lamanya saya tutup saja ya biar tidak terlalu banyak yang terbuka. Nah, ini kita sudah ada di eh, project folder bernama grid system. Dan kita akan membuat satu buah file ya teman-teman. Mari kita buat satu buah file bernama index.html file, lalu kita simpan. File save as, lalu kita beri nama index.html. Oke, seperti itu. Dan kita akan menggunakan starter template yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Namun, pastikan terlebih dahulu ketika kita ingin menggunakan Bootstrap, menggunakan starter template, pastikan terlebih dahulu kita sudah terkoneksi dengan internet. Ya, kita copy, lalu kita paste di sana, ya. Lalu kita coba uh, ubah sedikit di sini bagian hello world-nya. Kita beri nama grid system. Kita simpan, lalu kita jalankan. Itu ya, grid system sudah tampil. Artinya Bootstrap sudah dikenali oleh halaman web kita ya. Eh, Resources Bootstrap-nya sudah dikenali ya karena memang saya sekarang sudah terhubung dengan internet ya. Nah, kita kembali lagi ke Sublime Text Editor kita. Di sini ya. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan Bootstrap grid system ini? Apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja hal-hal menjadi syarat? Nah, tadi di serial video tutorial yang pertama sudah saya sampaikan bahwa ada 3 buah syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah semua baris program itu akan kita sisipkan di dalam kontainer, div class container. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, semua baris program harus kita sisipkan dalam sebuah div class row. Dan syarat yang ketiga, semua baris program harus bukan semua baris program ya, artinya kita menentukan kolom-kolom yang ingin kita jadikan sebagai unit-unit yang akan melayout sebuah halaman website. Oke, kita langsung saja. Persyaratan yang pertama, kita siapkan apa tadi? Div class kontainernya. Ya, kita tuliskan di situ div class container. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita siapkan row. Syarat berikutnya, div class row. Oke. Nah, berikutnya kita ingin mengimplementasikan skenario kita yang pertama ya. Kita ingin mengimplementasikan 12 grid system kita
menjadi sama rata. Kita bagi menjadi 3 bagian layout. Anggaplah layout yang pertama itu adalah left menu, layout yang berikutnya adalah konten, halaman konten, dan layout berikutnya adalah right menu. Ya, berarti kita membutuhkan 3 buah kolom. Kolom yang pertama untuk left menu, kolom yang kedua untuk apa tadi? Konten menu, dan kolom yang ketiga untuk right menu. Ya, kita siapkan di situ teman-teman div class, ya, call. Ya. Nah, kita ingin siapkan 3 buah kolom. Yang pertama, anggaplah ini adalah kita beri nama heading 2 gitu ya. Ini adalah left menu. Ini saya siap. Saya copy paste saja biar lebih cepat. Yang di sini adalah konten, halaman konten, dan berikutnya adalah right menu. Right menu. Ya, kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, ada left menu, ada halaman konten, dan right menu. Namun, ketika kita menampilkan grid system seperti ini, ya kita tidak mendapatkan sebuah gambaran yang cukup jelas bagian per bagiannya ya, karena di sini tidak ada bordernya atau mungkin untuk bisa memperjelas kita mana bagian-bagiannya, cakupan-cakupannya, kita akan memberikan background ya. Kita akan tambahkan background. Nah, kita akan tambahkan background di setiap kolom ini. Kita tambahkan BG warning. Kita coba. Nah, ini tampilan dari kolomnya ketika sudah ditambahkan warna background warning. Nah, kita juga akan tambahkan dengan background-background yang lain untuk di setiap unit-unit. Oke, yang berikutnya kita tambahkan BG primary mungkin ya, primary. Lalu berikutnya adalah BG info. Kita simpan, Ctrl S. Lalu kita jalankan seperti itu. Ini ada yang salah ya. Kita cek kesalahan ini mana. Nah, ternyata di sini harusnya BG ya. Saya menuliskannya BR. Kita simpan lagi. Ctrl S. Nah, hasilnya seperti ini. Ini akan lebih tampak lebih jelas dari bagian-bagian dari setiap layoutnya. Jadi sekarang grid system kita yang berjumlah 12 itu ya, 12 grid system dari Bootstrap itu dibagi sama rata menjadi 3 ya. Ketika kita tidak menentukan berapa jumlah unitnya, maka Bootstrap akan secara otomatis membaginya dengan nilai yang sama. Berarti yang ini adalah 4, ini juga 4, dan ini juga 4. 4 dikali 3 adalah 12. Karena kita tidak menentukan berapa unit untuk left menu, berapa unit untuk halaman konten, dan berapa unit untuk right menu. Oke. Itu harus teman-teman pahami. Sekali lagi, ketika kita tidak menentukan berapa jumlah unit di setiap layout, maka Bootstrap akan membaginya sama rata. Oke, sekarang kita coba custom ya. Yang tengahnya kita perbesar. Dan bagian left menu dan right menunya kita perkecil. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyebutkan berapa jumlah unit setiap kolomnya.
Bagaimana caranya? Misalkan kolom yang tengah ini, yang halaman konten, ingin kita perbesar ukurannya, yaitu misalkan 8. Kalau tadi kan berarti dibagi sama rata 4 4 4 ya. Nah, ketika yang tengahnya kita buat 8, apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat, halaman tengahnya akan lebih lebar ya, dan halaman sorry layout left menu dan right menunya itu akan mengecil. Nah, karena sisanya tinggal 4 unit, sudah diambil 8 kan ya, 12 dan 8 itu sisa tinggal 4. Maka 4 ini dibagi sama rata, yaitu left menu 2 dan right menunya juga otomatis menjadi 2. Nah, karena sekali lagi kita tidak menentukan secara spesifik lebar dari kolom pertama dan kolom ketiga. Namun, ketika kita menentukan secara spesifik, misalkan di sini, ya, 3 untuk left menu dan 1 untuk right menu. Apa yang terjadi? Nah, tentu left menunya akan menjadi 3 unit dan right menunya akan menjadi 1 unit. Nah, inilah konsep dasar ya teman-teman, bagaimana kita bisa membagi grid system ke dalam berapa unit di setiap layoutnya. Oke? Nah, tetapi ya teman-teman, jika ini kita lakukan proses mengecilkan halaman, ya, ngapa ini halaman kita halaman yang luas gitu, wide screen gitu ya. Nah, namun ketika halaman ini kita perkecil seperti ini, ya gitu ya, tampilannya sama sekali belum responsif. Lihat itu ya. Dia masih berusaha menampilkan seluruh halaman. Belum ada yang kolaps ke bawah dan lain sebagainya. Dan akibatnya, karena ini tidak responsif, akibatnya tulisan right menu ini terpotong, teman-teman. Lihat itu ya. Karena tulisannya besar, tetapi kontennya itu kecil. Lebar dari kontainer itu kecil. Sehingga dia kayak nggak cukup gitu ya. Nah, ini diakibatkan karena dia belum responsif. Nah, topik selanjutnya ya, di video tutorial ini, kita akan menjelaskan di modul yang kedua ini ya, modul part kedua tentang Bootstrap Grid System. Kita akan membahas bagaimana cara mengimplementasikannya agar responsif. Nah, kita akan melihat dari modulnya dulu ya. Nah, di topik yang kedua ini, saya akan tampilkan modul tentang responsif Bootstrap Grid Systemnya terlebih dahulu ya. Yang harus teman-teman pahami ketika kita ingin mengimplementasikan responsif grid system, ada orientasi-orientasi ukuran dari screen yang kita harus pahami. Nah, ini adalah ukuran-ukuran screen yang digunakan oleh Bootstrap. Yang pertama adalah extra small. Extra small itu ukurannya berapa? Artinya lebih kecil dari 540. Itu dianggapnya sudah extra small. Karena kalau sudah mencapai 540 pixel itu dianggapnya sudah bukan extra small lagi, tapi dianggapnya sudah small, gitu ya. Dan small itu ukurannya mulai dari 540 sampai hampir 720. Karena kalau sudah 720 itu sudah bagiannya medium dan seterusnya. Jadi pembagian lebar dari lebar pixel dari grid ukuran dari grid system ya, teman-teman harus pahami, harus hafalkan bahkan mungkin ya. Ukuran dari small itu range-nya dari berapa sampai berapa, ukuran dari medium itu range-nya dari berapa sampai berapa, ukuran large itu range-nya dari berapa sampai berapa, dan extra large berapa, dan juga extra small itu berapa. Nah, setelah teman-teman menghafalkan atau memahami ukuran-ukurannya, teman-teman juga diharuskan mengetahui traffic class yang digunakannya. Ya. Kalau small itu call SM, kalau medium itu adalah call MD dan seterusnya. Ya, ini yang teman-teman harus hafalkan. Nah, cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya begini. Kita tentukan orientasi ukuran dari
web yang akan kita bangun atau grid sistem yang akan kita bangun. Sebagai contoh, misalkan kita membuat orientasi ukuran normalnya adalah medium. Berarti medium ini akan dianggap medium ketika ukuran dari layarnya 720 ke atas gitu kan ya. 720 ke atas. Artinya ketika kita memiliki ukuran yang kurang dari 720, maka semua tampilan konten itu akan di-collapse. Paham ya kira-kira ya? Mari kita langsung praktekkan saja. Oke, kita akan langsung praktekkan saja. Yang tadi sebelumnya ini akan saya hapus. Kita akan membuat project dari awal. Bukan dari awal ya, artinya membuat layout yang baru. Yang pertama adalah pastikan kita memiliki kelas container. Ya. Lalu di sini akan saya tampilkan sebuah heading 2 responsive grid system. Oops, seperti itu. Hmm. Berikutnya kita membutuhkan row kan ya, div class row ya. Dan berikutnya kita akan membagi layout kita orientasi dari normal normal apa namanya ukurannya. Saya akan menggunakan orientasi medium. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah menambahkan div ini ya, kolom yang pertama class call medium itu tadi prefixnya apa? MD. Dan saya akan membuat ini ukurannya adalah 9. Artinya 9 unit untuk kolom ini. 9 unit untuk kolom ini. Dan isi dari kolom ini adalah saya akan ambil dari lorem ipsum saja ya. Ini saya ambil dari sini teman-teman. Teman-teman bisa juga memanfaatkan lorem ya, biar nggak terlalu kelamaan nulisnya. Lalu saya paste di sini. Ya. Jadi kolom pertama kita berisi teks lorem ipsum ini yang akan saya bungkus dalam sebuah tag paragraf gitu ya. Nah, dan yang berikutnya, kolom berikutnya, div call, sorry, class dulu ya, class call MD, sisanya adalah berapa? 12 kurangi 9, 3 ya, call MD 3, call MD 3, dan ini akan saya tampilkan tombol-tombol navigasi gitu ya. Navigasi di Bootstrap menggunakan nav. Dan di sini tombol-tombolnya atau link-linknya menggunakan href, href. Dan tentu dia membutuhkan kelas juga namanya. Namanya kelas apa teman-teman? Navlink ya. Navigation links. Nah, tombol navigasi yang pertama saya beri nama home, dan berikutnya tinggal saya copy paste saja biar nggak terlalu lama ngetiknya. Setelah home, saya buatkan di sini adalah about, lalu juga saya tambahkan contact. Nah, kan di sini ada apa? Produk gitu ya. Untuk tentu teman-teman bisa menggunakan konten yang berbeda. Ini kita simpan ya. Lalu kita lihat hasilnya dengan merefresh halaman kita. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Uh, ini saya geser dulu deh kamu. Mohon maaf. Kita bisa lihat di sini ya. Responsive grid system. Kita ada punya dua kolom. Kolom yang pertama. Dan ini kolom yang kedua.
Nah, tapi eh, sekali lagi ini kita tidak melihatkan orientasi yang jelas yang mana kolom pertama karena nggak ada bordernya. Ada baiknya kita tambahkan background color juga dan border ya agar kita lebih jelas orientasinya. Oke, yang pertama di sebelah sini, kolom yang pertama saya beri border dan untuk kolom yang kedua saya tambahkan background BG light, artinya background yang terang. Kita simpan ya, lalu kita refresh. Nah, seperti itu. Ini jauh lebih terlihat ya. Nah, sekarang mari kita buktikan apakah tampilan ini sudah responsif atau belum. Seharusnya sudah ya teman-teman. Ini adalah orientasi dari ukuran medium device kita atau screen kita gitu. Tetapi mari kita buktikan medium tadi ukurannya 720 ya. Ketika screennya lebih kecil dari 720, nah teman-teman bisa lihat ya, ini masih 720, tapi ketika lebih kecil dia collapse. Sehingga kita masih dapat melihat seluruh konten dengan baik ya, tanpa harus ada yang terpotong. Seperti tadi kan ada yang kepotong ya tulisannya gitu ya. Nah, ini tidak. Kita bisa lihat halaman kita sudah responsif. Nah, inilah teman-teman bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan responsif grid system pada Bootstrap. Oke, mudah-mudahan itu teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan memahami ya konsep dari grid system Bootstrap. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di serial video tutorial berikutnya masih tentang responsif web design menggunakan Bootstrap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.